Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Nah, gimana nih kabarnya? Sudah kangen dengan Bapak? Ya, di video kali ini, di channel Senyum Fatur ini, kita akan membahas materi-materi pembelajaran PJOK yang tentunya sesuai dengan apa yang kalian pelajari di sekolah. Jadi, jika ingin menambah wawasan, jika ingin menambah informasi, silahkan tonton video ini. Di video pembelajaran kali ini juga kita akan membahas pada pembelajaran kelas 5. Jadi untuk anak-anak kelas 5, silahkan siapkan alat tulisnya, pulpen, pensil, buku, dan lain sebagainya yang termasuk alat tulis untuk mencatat apa saja materi yang akan ada di video kali ini. Tentunya video kali ini akan membahas tentang pembelajaran PJOK untuk kelas 5. Jadi untuk anak-anak kelas 5 silahkan tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru, updatean terseru dari channel Senyum Fatur. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan anak-anak semua. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sebelum kita ke materi, Bapak akan selalu mengingatkan tentang bahayanya corona dan juga apa saja protokol-protokol kesehatan yang harus kalian patuhi dan harus kalian laksanakan. Ada beberapa protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah wabah COVID-19 atau corona ini. Nah, Bapak punya video nih. Silahkan disimak, silahkan ditonton apa saja protokol kesehatan yang wajib kita patuhi. Yuk, simak video berikut ini. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat,
menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itu tadi video terkait dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ada 5. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan air yang mengalir, yang keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima menjauhi kerumunan. Nah, anak-anak, patuhi protokol kesehatan agar kita, keluarga, dan masyarakat sekitar kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Oke, untuk anak kelas 5 siap ya? Sekarang kita masuk ke pembelajaran PJOK untuk kelas 5 pada video kali ini. Check this out. Nah, kali ini kita akan belajar pada PJOK kelas 5, yaitu tentang variasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor dalam pencak silat. Nah, ini ya. Kita next ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu, siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam seni bela diri pencak silat. Siswa juga dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam seni bela diri pencak silat. Nah, pencak silat itu sendiri atau dikenal dengan silat merupakan suatu seni bela diri tradisional Indonesia yang memperhatikan seni keindahan gerakan dalam setiap jurusnya. Tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencak silat yang khas. Nah, itu. Jadi tahu ya pencak silat itu apa ya? Pencak silat juga merupakan asli dari Indonesia nih, jadi harus dilestarikan. Dan juga merupakan bela diri yang mengatasnamakan seni. Jadi tidak ada unsur untuk kekerasan. Nah, jadi untuk anak-anak yang ingin belajar silat itu harus siap, karena jangan sampai buat untuk memukul teman ataupun kekerasan ya. Tidak boleh, karena ini merupakan seni yang sudah tadi ada, yaitu memperhatikan seni keindahan gerakan. Jadi bukan untuk bertarung, apalagi bertarung dengan teman ya. Kita masuk ke variasi gerak non-lokomotor pada pencak silat. Nah, variasi gerak non-lokomotor pada sikap kuda-kuda. Nah, ini sikap kuda-kuda. Ada arah-arahnya nih, sesuai dengan arah mata angin ya. Ada utara, selatan, barat, dan timur. Nah, ada arah depan, arah belakang, kemudian ada samping kanan, samping kiri. Ada serong kanan depan, ada serong kanan belakang, serong kiri belakang, dan serong kiri depan. Nah, ini arah pada kuda-kuda pencak silat. Kuda-kuda 8 arah mata angin ini termasuk gerak non-lokomotor ya. Nah, ini sebelahnya ini perhatikan tuh, depan seperti apa, ke belakang, samping kanan, samping kiri, tengah, silang belakang atau serong belakang, kanan ataupun kiri ya. Itu untuk variasi gerak non-lokomotor pada kuda-kuda. Kita next ke sikap kuda-kudanya. Ada sikap kuda-kuda depan, perhatikan. Kemudian ada sikap kuda-kuda belakang. Nah, tadi kaki kanan misalkan di depan. Nah, ini kaki kiri di belakang dengan mencondongkan badannya ke belakang. Kalau di sikap kuda-kuda depan, anak-anak agak mencondongkan ke depan badannya. Kalau kuda-kuda belakang agak ke belakang ya. Kemudian kuda-kuda samping. Nah, ini menekuk salah satu kaki ataupun lututnya, entah itu kaki kanan ataupun kaki kiri. Nah, itu sikap kuda-kuda samping. Kemudian keempat, sikap kuda-kuda tengah. Nah, ini yang mungkin anak-anak juga bisa ya, dengan menekuk kedua lutut kemudian tegap. Nah, ini sikap kuda-kuda tengah ya.
Kemudian ada sikap kuda-kuda silang belakang. Nah, ini dengan menyilangkan kaki dan badan agak berat ke belakang. Nah, itu sikap kuda-kuda silang belakang. Kemudian sikap kuda-kuda silang depan. Sama seperti silang belakang, kakinya disilangkan namun badannya agak diberatkan ke depan gitu ya. Nah, itu tadi kuda-kuda pada pencak silat. Sekarang ada variasi sikap tegak nih anak-anak. Variasi sikap tegak pada seni bela diri pencak silat. Yang pertama, sikap tegak seperti biasa, ya, tegak badannya. Kemudian yang kedua, sikap tegaknya dengan membuka kaki selebar bahu, kemudian tangan dikepalkan, taruh di samping badan. Ketiga, buka selebar bahu dan tangan disilangkan di depan atau ditaruh di depan. Ya, perhatikan yang nomor 3 yaitu sikap variasi tegaknya, sikap tegaknya. Kemudian keempat. Nah, keempat ini disilangkan tangannya. Beda dengan nomor 3. Tadi 3 hanya taruh di depan. Nah, 4 itu sikap tegaknya. Kaki buka selebar bahu, kemudian tangan disilangkan. Ya, itu. Kemudian ada variasi gerak non lokomotor pukulan. Nah, ini dia sikap untuk pukulannya itu sendiri. Ada pukulan lurus dengan posisi kuda-kuda samping atau kuda-kuda tengah ya. Kuda-kuda tengah. Posisi kuda-kuda tengah tadi posisi tangannya di depan, kemudian pukul lurus. Kemudian yang kedua, pukul tegak. Nah, dengan posisi kuda-kuda tengah, kemudian pukul tegak. Apa bedanya dengan pukul lurus? Kalau pukul tegak itu, perhatikan kepala tangannya. Pukul tegak itu tangannya lurus, tidak menyamping gitu ya, telapak tangannya, kepalanya. Nah, yang ketiga ada pukul bandul. Nah, pukul bandul itu seperti apa, Pak? Nah, pukul bandul itu dengan posisi sikap siap dan kuda-kuda tengah. Jika pukulan bandul itu pukul dari bawah ke atas gitu ya. Itu ada arahnya tuh, ada tanda panahnya dari bawah pukul ke atas gitu. Kemudian keempat, pukulan melingkar. Pukulan melingkar itu seperti apa? Nah, ini beda nih, ada kuda-kuda samping ya, ya. Salah satu kakinya ditekuk, kemudian kaki satunya lurus dengan posisi menyamping, kemudian pukul sambil kuda-kuda dilakukan pukul. Jadi pukul ke samping, melingkar gitu ya. Jadi seperti ingin memeluk gitu. Jadi posisi tangannya. Jadi dari perut, kemudian pukul, arah pukul dan seperti membentuk lingkaran gitu. Ya. Nah, itu variasi gerak non lokomotor pukulan. Nah, sekarang variasi gerak non lokomotor pada tendangan. Nah, yang pertama ada tendangan lurus. Perhatikan kakinya, satu kaki diangkat dan tendangan lurus, badan agak condong ke belakang, kaki lurus. Kedua, tendangan melingkar. Nah, lihat ada arahnya nih. Jadi posisinya kuda-kuda depan, kemudian tendangan melingkar dari dalam, kemudian keluarkan. Lihat posisi kakinya juga berbeda. Ketiga, itu tendangan samping. Nah, tendangan samping itu posisinya ketika musuh ada di samping, jadi langsung tendang, dan posisi kakinya itu lurus dan jari-jarinya lurus ke depan, bukan ke atas seperti tendangan lurus. Dan keempat, tendangan T. Tendangan T itu dengan posisi awal seperti itu, kemudian nanti ayunkan kakinya ke depan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang tendangan T. Tendangan T itu kakinya itu ditekuk, diangkat, kemudian nanti tendang. Nah, sekarang ada variasi tangkisan. Variasi tangkisan ini yang pertama ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas,
dan tangkisan bawah. Nah, kalau tangkisan dalam posisinya dari luar, kemudian ketika ada pukulan tangkis ke dalam. Kalau dari tangkisan luar, dari posisi dalam, silang, posisi siap, kemudian tangkis keluar, tangannya keluarkan. Nah, kalau tangkisan atas, ketika posisi kuda-kuda depan, arahkan tangannya ke atas kepala. Jadi itu ini tangkisan atas. Nah, untuk tangkisan bawah sendiri, nanti ketika anak-anak posisi silang, kemudian ada pukulan, tangkis ke bawah dengan mengayunkan tangan di depan, kemudian ke bawahkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada variasi gerak lokomotor elakan. Nah, elakannya ada elakan bawah, ada elakan atas, ada elakan samping, dan ada elakan berputar. Nah, kalau elakan bawah itu posisinya seperti menghindar tuh. Elakan itu menghindar. Bawah, kemudian atas, kemudian samping, dan ada berputar, badannya berputar gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke variasi gerak lokomotor dalam pencak silat. Nah, gerak lokomotornya itu ada langkah lurus. Nah, ada 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kemudian ada langkah berkelok. Nah, berkelok 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke 8. Kemudian ada langkah huruf U. Jadi dari depan, mundur, ke samping, ke depan. Mundur, samping, depan. Gitu ya. Kemudian langkah segitiga. Ada langkah segitiga, ada langkah persegi, dan ada langkah huruf S. Nah, ini nih contoh variasi gerak lokomotor pola gerak langkahnya ya. Variasi sikap kuda-kuda dan pola gerak langkah secara tepat dapat membentuk gerak dasar seni pencaksilat yang baik. Berlatihlah pencaksilat dan olahraga bela diri lainnya dengan semangat karena bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh. Berlatih gerak langkah sesuai pola di depan memerlukan sikap teliti dan tekun. Sikap teliti dapat ditunjukkan dengan berhati-hati saat melakukan gerakan sesuai pola. Adapun sikap tekun dapat ditunjukkan dengan cara rajin berlatih. Nah, ini ada video terkait dengan pencak silat. Silakan ditonton ya.
itu tadi materi yang sudah Bapak bahas pada video pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk anak-anak semua, kalau misalkan masih ada yang belum paham, silakan kembali ke titik sebelumnya atau kembali ke awal untuk membahas ataupun mengulang materi yang tadi sudah Bapak bahas, agar kalian semakin pintar terkait dengan pembelajaran PJOK. PJOK juga penting karena pembelajaran PJOK akan membuat kalian sehat ya. Oke, nah itu tadi video pembelajarannya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Itu tadi video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru dari channel Senyum Fatur. Terima kasih yang sudah menonton. Terakhir, jangan lupa buat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.